Instagram atau biasa disebut IG merupakan aplikasi media sosial berbagi foto dan video secara online. Instagram pertama kali dirilis pada tahun 2010 oleh perusahaan startup Barbend Inc. dan sekarang dikembangkan oleh Facebook. Dari usia remaja sampai dewasa, saat ini banyak yang menghabiskan waktunya untuk meng-scroll foto dan video menarik yang ada di halaman Instagram. Tapi, pernahkah Anda melihat seseorang melakukan pembunuhan di Instagram? Hai, saya Derry. Kali ini saya akan membawakan kisah nyata mengenai seorang remaja bernama Bianca Devins pada tahun 2020. Mari kita eksplor kisahnya. Bianca Devins, seorang gadis remaja berusia 17 tahun, terlahir dengan paras yang sangat menawan. Dilihat dari samping kiri, kanan, depan, dan belakang, tidak akan mengurangi kecantikan dari Bianca Devins. Sadar memiliki paras yang sangat menawan, Bianca pun rajin membagikan foto selfie-nya di halaman media sosial Instagram. Namun di balik paras cantiknya, Bianca ternyata memiliki gangguan kesehatan mental. Bahkan sejak tahun 2018, Bianca sudah melakukan pengobatan mengenai kesehatan mentalnya. Namun di tahun 2019, Bianca merasa sudah terbebas dari gangguan itu. Kini ia berniat untuk membantu orang yang mengalami gangguan yang sama agar bisa sembuh seperti dirinya. Di Instagram, Bianca sering membagikan edukasinya. Walaupun banyak yang mengatakan bahwa Bianca hanya mencari perhatian para followernya. Namun itu tidak menghentikan Bianca untuk terus membagikan edukasinya mengenai kesehatan mental. Bahkan, Bianca pun berencana akan masuk kuliah dengan mengambil jurusan psikologi agar bisa membantu banyak orang. Salah satu pengikut Bianca di Instagram bernama Brandon Andrew Clark. Brandon merupakan seorang pria yang sudah berusia 22 tahun. Brandon dibesarkan dari orang tua yang tidak harmonis. Ayahnya sering memperlakukan ibunya dengan tidak baik. Berbeda dengan keluarga Bianca yang sangat harmonis dan ramah. Brandon sangat mengidam-idamkan Bianca. Bahkan ia pun sering komen dan mengirimkan pesan kepada Bianca Devins. Setelah berhubungan melalui media sosial, akhirnya Bianca dan Brandon bertemu saat hari kelulusan Bianca. Walaupun Brandon menginginkan hubungan yang lebih, tetapi Bianca hanya menganggap Brandon sebagai teman. Pada tahun 2019, media sosial Instagram dihebohkan dengan postingan seorang wanita yang dipenggal kepalanya berkali-kali, dan wanita itu adalah Bianca Devins. Dan orang yang memposting di media sosial itu adalah Brandon. Tidak hanya di Instagram, Brandon juga memposting di media sosial lainnya, sehingga berita ini pun dengan cepat tersebar di jagat maya. Awalnya, orang-orang di media sosial mengira bahwa itu hanyalah sensasi untuk mencari followers. Tetapi beberapa orang ada yang meyakini bahwa itu adalah sungguhan, sehingga mereka pun kemudian menghubungi polisi terkait dengan postingan itu. Pihak kepolisian pun akhirnya menyelidiki terkait dengan banyaknya laporan. Hasil penyelidikan mengatakan bahwa Bianca dan Brandon memiliki hubungan lebih dari teman selama 2 tahun terakhir ini. Namun pihak keluarga Bianca membantah. Mereka mengatakan bahwa Bianca dan Brandon hanyalah sebatas teman. Menurut beberapa teman, saat itu Bianca menghadiri konser penyanyi terkenal Kanada bernama Nicole Dollenger. Saat itu Bianca pergi bersama dengan Brandon. Di konser itu Brandon melihat Bianca mencium pria lain yang bernama Alex, dan itu membuat Brandon sangat cemburu. Setelah konser,
Kemudian Bianca menaiki mobil untuk pulang bersama dengan Brandon. Saat itu, Bianca menaiki mobil di kursi belakang sambil tertidur karena Bianca sangat lelah setelah menonton konser. Dan saat itulah Brandon memasang kamera di dashboard mobilnya dan kemudian menikam Bianca yang sedang tertidur. Tidak hanya itu, Brandon juga menggorok leher Bianca berkali-kali hingga Bianca pun meninggal. Setelah itu, Brandon berselfie dengan Bianca yang sudah meninggal, serta mengupload ke story Instagram dan juga media sosial lainnya. Kemudian Brandon menghubungi keluarganya dan mengakui bahwa ia telah membunuh Bianca. Selain itu, Brandon juga menghubungi polisi untuk menceritakan semua yang dia lakukan. Dan Brandon juga mengatakan bahwa ia akan mengakhiri hidupnya. Polisi pun kemudian bergerak cepat menuju ke lokasi Brandon untuk menyelamatkan Brandon agar tidak melakukan bunuh diri. Setibanya di lokasi, polisi sudah menemukan Bianca yang meninggal berlumuran darah. Dan polisi juga menemukan Brandon yang tergeletak dengan luka sayatan di lehernya. Brandon kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, dan ia pun masih bisa diselamatkan. Di persidangan, Brandon menyangkal bahwa ia sengaja mengupload ke story Instagramnya. Ia mengatakan bahwa semula ia hanya ingin menyimpan video itu untuk ditonton nanti, tetapi malah terupload ke story-nya. Namun hal itu tidaklah mengurangi kesalahannya. Setelah persidangan tertunda karena COVID-19, akhirnya di bulan Maret 2021, Brandon dijatuhi hukuman 25 tahun penjara atas kesalahannya menghilangkan nyawa Bianca Devins. Setelah kejadian itu, foto kematian Bianca masih tersebar di media online, dan itu sangat membuat trauma pihak keluarga Bianca. Banyak orang-orang yang mengkritik pihak Facebook, Instagram, dan Twitter yang lamban untuk menghapus jejak pembunuhan Bianca. Walaupun akhirnya Instagram dan Facebook menghapus akun Brandon dan berusaha menghentikan penyebaran foto di media online. Kini, Bianca Devins, gadis yang berusia 17 tahun, harus pergi meninggalkan followersnya untuk selamanya. Jika Anda menyukai video ini, silahkan like, share, dan komen di bawah ini. Jangan lupa juga untuk menyaksikan video lainnya di channel ini dan bye.